Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, 5 Mei 2023. Saudara-saudaraku, merupakan kebahagiaan apabila kita boleh datang menghadap Allah yang kudus. Kita masuk di dalam hadirat-Nya dan kita boleh bersama-sama merenungkan firman-Nya. Nah, saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk dapat mendengar sabda Allah, mari kita bersama-sama satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami rindu untuk dapat mendengar firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami lebih lagi. Hati kami menjadi tanah yang subur, dan kami boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu. Ampuni kami atas setiap kesalahan kami. Kami rindu Roh Kudus terus mengajar kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh tinggal di dalam kami. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengar kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Jangan Lawan Allah. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeremia 49 ayat 7 sampai dengan 13. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca dan menyimak Alkitab kita. Kita membukanya dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Mengenai Edom. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan. Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat lagi menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku. Sebab beginilah firman Tuhan, sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi pasti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bozra akan menjadi ketandusan celah, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang total. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan kita hari ini kita melihat bahwa bangsa-bangsa yang mengalami hukuman Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari hukuman atas dosa, karena Tuhan berdaulat atas semua bangsa. Saudaraku, kita akan melihat bagaimana nubuatan dari bangsa Edom dan keturunan Esau. Edom adalah keturunan Esau, saudara kembar Yakub. Edom adalah musuh lama Israel, keturunan Yakub. Di dalam Alkitab ini kita boleh belajar bagaimana Edom dipakai sebagai gambaran kedagingan yang berlawan dengan kehendak Allah.
karena keterlibatan mereka dalam kejatuhan Yerusalem dan kebencian mereka yang terus-menerus terhadap Israel, membuat hukuman Tuhan dijatuhkan atas mereka. Edom akan benar-benar hancur dan penyebabnya adalah kesombongan yang telah berakar. Karena memiliki kubu pertahanan dan letak wilayah yang menguntungkan, bangsa Edom begitu yakin bahwa mereka tidak akan terkalahkan. Hal ini sungguhlah angkuh. Inilah sebabnya Tuhan memanggil bangsa-bangsa untuk memerangi Edom. Tuhan bermaksud untuk mengeliminir Edom dari panggung sejarah dunia karena kesombongan dan permusuhan bangsa ini terhadap bangsa Israel, yaitu umat Allah. Tidak ada janji pemulihan seperti yang Tuhan nyatakan kepada Moab dan Amon. Betapa mengerikannya bila orang harus jatuh ke tangan Allah yang hidup. Saudara-saudaraku, kesombongan atau keangkuhan yang berkaitan dengan cara pandang kita terhadap Allah dan apa yang kita andalkan di dalam hidup ini. Saudara, apakah sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita menghormati ataupun mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita yang Maha Kuasa? Atau apakah kita percaya kepadanya sebagai Allah yang benar dan hidup kekal? Kalau demikian halnya, maka kita pasti akan ditinggikan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita angkuh, sombong, seperti bangsa Edom dan Goliat dulu, kita berarti tidak menghormati Tuhan. Kita mengandalkan diri kita, yang berarti kita tidak percaya kepada Allah. Maka kita pasti direndahkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, hal ini menjadi peringatan bagi setiap kita untuk tidak bermain-main dengan murka Allah. Bila kita terus menuruti keinginan daging, berarti kita telah melawan kehendak Allah dan membangkitkan murkanya. Allah tentu akan menghukum kita. Saudaraku, jika ternyata hukuman sedang menimpa kita, ingatlah, Tuhan menghukum karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menghendaki supaya kita sungguh-sungguh bertobat dan hidup kembali dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap orang yang hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Yang perlu kita lakukan adalah melawan keinginan daging yang menjerat kita dan meminta agar Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk dapat menang dan kita mengalami pimpinan Roh Kudus. Kita mau sungguh-sungguh kembali kepada kehendak Allah. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita sepenuhnya boleh bertobat dan kita kembali kepada jalan kebenaran Allah. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu menjadi suluh, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau mendengarkan dan melakukannya. Selidiki hati kami. Ampuni kami. Kami mau sepenuhnya turut kepada kehendak Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau. Setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa, kami turut di dalam kehendak Tuhan. Kami tunduk kepada kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku, semangat terus di dalam mengerjakan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.